saya kelas 10 dan kelas 10 khususnya sebagai calon peserta pada SMA 1 Pesisir Selatan. Pada kesempatan ini izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Yudi Prikoryadi yang sebenarnya mendapat tugas tambahan selaku Wakil Bidang Kurikulum. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan MPLS ini kita berharap banyak anak-anakku semua dalam keadaan sehat semua di rumah tanpa mengurangi unsur daripada yang ada, yaitu kesehatan lainnya. Saya berharap banyak setelah MPLS kita mampu nanti menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Anak-anakku sekalian, izinkanlah saya untuk memberikan sekelumit gambaran tentang proses pembelajaran yang kelak berorientasi pada proses kegiatan kita selama tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan suatu gambaran bahwa SMA 1 Pesisir Selatan yang menggunakan konsep dari tahun 2017 yaitu sistem KTSP kurikulum 2013 murni dapat berjalan dengan normal. Seyogyanya SMA berharap bahwa pada tahun ajaran 2020 dan 2021 mempunyai konsep pembelajaran yang sama, yaitu proses pembelajaran kurikulum 2013 dengan melalui konsep tatap muka. Tapi mengingat situasi dan kondisi kita yang saat ini memang kurang memungkinkan dengan adanya wabah COVID yang melanda Indonesia mulai daripada pertengahan bulan Maret kemarin sampai dengan saat ini, yang walau alam kita belum tahu pasti kapan berkesudahan COVID ini berlangsung. Anak-anakku sekalian, tidak mengurangi bahwa proses pembelajaran kita memang seyogyanya melalui sistem tatap muka, tapi proses yang harusnya dilakukan dengan sistem tatap muka secara langsung ini diganti dengan sistem tatap muka menggunakan media online. Dalam tahun ajaran 2021, 2020 dan 2021, pihak sekolah berharap banyak proses pembelajaran yang akan dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang ada. Tidak mengurangi prinsip yang ada pada kurikulum 2013, yaitu sistem kenaikan kelas dan sistem penilaian tetap berjalan dengan normal. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini mudah-mudahan media atau sistem pembelajaran yang akan saya berikan gambaran kepada anak-anak di SMA 1 Pesisir Selatan ini menggunakan metode yang mungkin masih awam untuk kita mendengarnya, yaitu pembelajaran menggunakan sistem daring dan luring. Pembelajaran sistem daring adalah pembelajaran yang dalam lingkup berkenaan dengan media sosial, yaitu dalam jaringan. Dalam jaringan, dalam tanda kutip, daring di sini adalah proses pentransferan ilmu kepada anak-anak peserta didik sebagaimana yogyanya, membuat siswa lebih enjoy belajar di rumah tanpa ada kesulitan untuk memahami pembelajaran yang ada. Adapun sedikit ulasan yang akan saya berikan adalah media pembelajaran daring dan luring selama belajar di rumah atau BDR atau belajar dari rumah. Pada sebagian besar wilayah Republik Indonesia ini telah memasuki tahun ajaran 2021 yang umumnya akan kita mulai tanggal 13 Juli 2021. Tahun ajaran, saya ulangi, yang seyogyanya akan kita mulai nanti pada tanggal 13 Juli tahun 2020. Yang masih ingat kita
bahwa penerapan sistem pembelajaran di rumah ini sama dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Sebagaimana kita ketahui bahwa belajar di rumah adalah dalam keadaan darurat COVID-19 dengan tujuan diantaranya adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID. Yang perlu menjadi bahan pertimbangan kita adalah pihak sekolah maupun pemerintah dalam hal ini melindungi warga negara, satuan pendidikan, dan dari dampak COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi peserta didik, pendidik maupun orang tua siswa. Prinsip pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan dari rumah adalah kita menggunakan konsep yang akan dilakukan secara bersama-sama, yaitu kami pendidik melakukan konsep pembelajaran pemberian materi di sekolah dan anak-anak menyimak di rumah. Ini prinsip pelaksanaan pembelajaran daring dari sekolah sesuai dengan prinsip Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus COVID-19. Isi dari surat edaran yang disebarkan oleh pihak pemerintah adalah pada prinsipnya keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga negara menjadi pertimbangan pelaksanaan belajar dari rumah. Yang kedua, kegiatan belajar dari rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan untuk menentukan seluruh capaian kurikulum. Berikutnya adalah materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan masa usia, jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Ini yang menjadi wacana pemerintah dalam proses pembelajaran daring. Aktivitas dan penugasan selama pembelajaran daring, kami pihak sekolah berharap nanti dari satuan pendidikan tidak membebankan peserta didik sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing wilayah dengan mempertimbangkan kesenjangan ataupun fasilitas yang ada pada peserta didik dalam belajar di rumah. Hasil belajar peserta didik selama belajar di rumah akan diberikan umpan balik bersifat nilai balik, dia bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dengan tujuan berguna dari guru yang harus mewajibkan dalam bentuk skor nilai. Penilaian ini bisa berbentuk kualitatif maupun kuantitatif, dan guru akan memberikan nilai yang langsung akan dikomunikasikan kepada peserta didik melalui media sosial. Berikutnya, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan wali maupun peserta didik. Anak-anak terus sekalian, SMA 1 Pasir Selatan pada tahun ajaran 2020 dan 2021 secara resmi mulai tanggal 13 Juli 2020 ini ke depannya sampai menunggu hasil daripada kebijakan pemerintah akan menggunakan konsep pembelajaran dengan 2 mode pada tahun ajaran ini. Yang pertama adalah sistem mode daring, yang kedua adalah mode luring. Sistem pembelajaran daring adalah dengan menggunakan media pembelajaran
dalam jaringan internet. Sedangkan luring adalah sistem pembelajaran yang di luar dari akses internet. Dalam tanda kutip, daring bersifat online, sedangkan luring bersifat offline. Pada pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan yang paling efektif dan efisien dalam melakukan proses pembelajaran ini. Kami berharap nanti Dewan Guru SMA 1 Pesisir Selatan mampu mengedepankan konsep dalam pembelajaran daring bersifat efektif dan efisien, tidak mutlak memenuhi target daripada kurikulum yang ada. Sebab dalam proses pembelajaran daring, konsepnya hanya membuat sistem pembelajaran dapat terkomunikasikan kepada siswa melalui media internet. Dalam pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh, dapat kita memilih dengan bersifat luring. Kalau luring, ini kita melakukan sistem pembelajaran bersifat offline, yaitu biasanya guru memberikan tugas-tugas kepada siswa-siswi kita melalui bentuk tulisan konsep file yang diberikan secara langsung kepada siswa. Nah, ini menjadi titik tekan. Kedua konsep moda dalam sistem pembelajaran ini mampu kita berikan manakala luring dapat diberikan kalaupun situasinya kondusif dan tanda kutip tidak ada jangkauan internet. Nah, khususnya di SMA 1 Pesisir Selatan, akses internet masih mampu kita aktivitaskan atau kita gunakan. Oleh sebab itu saya berharap banyak anak-anakku sekalian dalam mengikuti pembelajaran ini mampu berinteraktif. Kita sama-sama mencoba membuka wawasan kita, mencoba memahami perubahan yang ada. Kalau kita biasanya bertatap muka dalam sistem pembelajaran secara langsung, nah ini kita akan mencoba merubah wacana kita dalam sistem pembelajaran daring, yaitu guru memberikan materi di sekolah, anak-anak menyikapi di rumah. Ada beberapa metode nanti yang kelak dalam sistem pembelajaran daring dilakukan. Yang pertama, biasanya langkah-langkahnya dalam sistem pembelajaran daring adalah wali kelas mencoba membentuk kelompok kelas di masing-masing kelasnya. Mekanisme yang terjadi adalah yang pertama, siswa harus mengumpulkan WA dari masing-masing peserta. Dan ini menjadi syarat mutlak bagi proses pembelajaran daring. Sumber media pembelajaran jarak jauh pada prinsipnya secara daring dalam selama belajar di rumah dapat menggunakan gawai atau gadget maupun laptop bagi anak-anakku yang mempunyai. Dan fasilitas ini bisa kita untuk mengakses daripada media yang bisa membantu proses pembelajaran. Bisa melalui Google Meet, Zoom, maupun Messenger, Meeting. Ini masing-masing adalah bentuk virtual yang kita bisa mampu meningkatkan daya pembelajaran kita, baik selaku guru maupun siswa. Di antaranya yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam memberikan informasi ini adalah bisa anak-anakku lihat sendiri adalah pada web Google atau bahwa proses pembelajaran daring maupun luring yang dijalankan yang nanti akan anak-anakku ikuti selama 1 semester ke depan mampu memberikan konsep kita ke depan dengan baik. Adapun kontribusi kita dalam melakukan pembelajaran mempunyai suatu kriteria yang harus kita benar-benar miliki. Itu tadi sistem daring. Kalaupun luring mau kita lakukan, maka pada prinsipnya guru bidang studi harus mampu memberikan konsep pembelajaran yang sudah ditulis dalam bentuk tulisan tangan atau bentuk workout pada media sosial.
atau bentuk VDF yang diberikan secara langsung. Ini yang disebut dengan luring. Jadi luring digunakan manakala siswa tidak terjangkau oleh akses internet. Bagi kami untuk pembelajaran luring tidak kami pergunakan karena situasi dan kondisi di lingkungan SMA 1 Pesisir Selatan maupun Kabupaten Pesisir Barat akses internet sangat-sangat mendukung. Oleh sebab itu, tahun ajaran 2020 dan 2021 kami memastikan tidak ada lagi anak-anakku yang tidak mampu mengikuti konsep pembelajaran ini dengan maksimal. Kalau kita pernah uji coba tahun kemarin sistem pembelajaran daring hanya setengah-setengah. Untuk tahun ini pemerintah mewajibkan dan kita SMA 1 Pesisir Selatan mendukung seberapa besar proses pembelajaran daring yang akan kita nanti evaluasi di akhir semester ini. Dan atas nama sekolah kami berharap anak-anakku sekalian mengikuti pembelajaran ini dengan maksimal. Ini kira-kira yang bisa saya berikan kepada anak-anakku sekalian dalam sistem pembelajaran kita ke depannya di SMA 1 Pesisir Selatan, khususnya yaitu menggunakan sistem pembelajaran daring dan luring. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.